Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini menemani siang kamu untuk maksi. Mungkin sudah mempersiapkan maksi kamu mau pilih-pilih menu apa atau mau pesen online apa? Menarik banget ya buat siang-siang hari ini jam 11 sampai dengan jam 12. Atau nanti kalau misalnya masih lebih boleh kalau pertanyaannya ternyata berantusias sekali gitu ya. Karena kali ini kita akan membicarain terkait dengan racun beracun, bukan berbisa, bukan ular, tetapi ini terkait dengan personality, mungkin kepribadian kamu atau kepribadian saya atau kepribadian orang-orang di sekitar kita, atau kamu sedang menjalin hubungan bersama dengan pasangan kamu, baik itu pasangan sudah menikah, pacaran, atau tidak hanya itu, misal rekan kerja juga mungkin ada yang toxic relationship yang sehingga membuat kamu menjadi orang yang tertindas gitu ya, tertindas dalam artian kamu kok merasa disalahkan, ditunjuk-tunjuk, kamu selalu salah dan lain sebagainya. Apakah itu benar dengan toxic relationship itu selalu bermuaranya adalah negatif atau seperti apa gitu ya. Nah, kalau kamu relate banget sama kehidupan kamu hari ini atau bulan-bulan kemarin, atau kamu review flashback gitu ya dengan kehidupan kamu beberapa bulan atau beberapa minggu, bener banget tuh. Aku ternyata mengalami toxic relationship, atau kamu menyadari bahwa diri kamu atau kita gitu, orang-orang di sekitar kita ternyata toxic people gitu. Kali ini aku nggak sendiri, seperti biasa Noni akan ditemani oleh para expertnya di Rumah Sakit UI, yaitu bersama dengan Bunda Intan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Healthy people, semoga sehat semua. Amin, sehat mental, karena 10 Oktober kemarin kita sudah memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Iya, betul. Dan banyak banget ya, baik itu di media sosial itu healthy mental gitu ya, kesehatan mental itu sangat banyak didengung-dengungkan sekali gitu ya. Kalau kemarin-kemarin bullying, sekarang kayaknya lebih ke toxic gitu ya. Bukan toxic badan gitu, enak di detox. Nah, ini orang yang kadang si toxic people ini nggak sadar bahwa dia itu toxic gitu. Betul. Oke Bun, say no to toxic relationship oleh Bunda Intan Kusumawardhani. Silahkan Bun. Oke, terima kasih. Ini kalau mau next slide gimana nih? Next slide, oke. Oh, next slide. Ini biasa karena siang gitu ya, karena banyak hari Kamis, Selasa, Senin. Betul, hari Ya, Kamis, Selasa, Senin. karena liburnya di tengah-tengah hari crowded, jadinya saat bangun pagi kerasa ini hari apa dulu ya? Pakai mikir dulu ya. Pakai mikir, pakai seragam apa dulu ya kalau kita kerja berseragam, terus kok keadaannya agak panas ya, cuacanya udah panas, keadaan di kantor mungkin panas dengan deadline, ditambah dengan temanya yang bikin kamu iya banget nih, gue lagi relate banget sama kehidupan gue gitu. Gimana tuh Bun? Baik. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Noni tadi ya, mungkin saat ini healthy people sedang berada dalam sebuah hubungan, entah itu hubungan dengan pacar mungkin, atau dengan suami atau istri, atau mungkin dengan keluarga terdekat, atau mungkin dengan teman kerja, atasan. Nah, kadang ada dalam keseharian nih ada yang bikin gak nyaman gitu. Betul. Ya di hubungan itu. Nah, cuman masih sehat gak sih hubunganku sama mereka gitu ya, atau udah toksik? Nah, kita mesti lihat dulu nih ciri-ciri hubungan yang positif atau sehat tuh kayak gimana. Betul. Gitu ya. Ini yang ideal relationship. Ini yang ideal dulu nih, kita ngomongin yang ideal dulu ya. Yang sehat gitu yang ya. Sehat nih. Ini pokoknya berarti kalau di luar dari 3 ini abnormal, ini berarti ada something wrong. Betul. Gitu ya. Yang pertama, ada nggak sih saling dukung. Tuh. Gitu ya. Meskipun mungkin kadang ya namanya hubungan pasti ada cekcoknya, ada beda pendapatnya, tapi masih ada nggak saling mendukung. Kemudian yang kedua, ada nggak ekspresi empati dan kasih sayang gitu. Meskipun tentunya beda-beda ya ekspresi kasih sayang dan empati kalau sama pasangan dan sama rekan kerja tentunya beda gitu. Tapi ke rekan kerja misalnya nih ada temennya yang kelihatan capek, di ngertiin nggak sih kalau dia lagi capek gitu ya. Betul. Kadang
udah capek tapi masih semuanya tanggung jawab Dibroke gitu ke ya. dia, itu namanya kan nggak ada empati itu berarti. Terus ada nggak saling memberi dan saling menerima dalam hubungan itu, atau justru kamu yang kayaknya harus ngasih terus gitu ya. Nah kalau seperti itu tuh yang tandanya yang nggak sehat gitu. Tapi kalau Harus pengertian, harus yang lebih menyayangi gitu-gitu ya. yes Oke. gitu. Oke. Jatuh dari atas. Gitu. Ini Bun. Ya. Oke, Terima baik. kasih Terima Dewiku. Ini kemana nih? Agak gaptek ini. Ke kanan aja Bun. Ke Geser kanan. aja. TikTok. Yes. Untuk kembali. TikTok. Oke. Nah, sekali lagi kita mesti menyadari bahwa nggak ada ya hubungan yang kayak fairy tales yang 100% sempurna, itu nggak ada. Nggak ada hubungan di medsos itu kan kayaknya romantis, sentuh-sentuh ternyata ada sesuatu tuh kalau kayak begitu. Gitu. Jadi apa ya, untuk menilai hubungan kamu dengan dia atau mereka itu sehat atau enggak bukan berarti mesti perfect 100%, tapi paling enggak kita lihat ketika itu tadi, ketika ada perdebatan, ada perbedaan, ada permasalahan, masih bisa nggak untuk diselesaikan bareng gitu ya, dengan saling menghargai satu sama lain, nggak yang satunya maksain pokoknya kamu mesti ngikutin pendapat aku gitu ya atau gimana. Nah itu udah nggak sehat kalau yang seperti itu gitu. Nah sebenarnya dari tadi kita ngomong toksik itu apa sih gitu. Ini kalau misalnya ada ya kadang ngegibahin orang gitu ya, Iya. ini kayak gini banget sih, ini kayak gini banget. Kadang kan ada kalau aku ngertiin itu ada toxic medsos yang kadang apapun dia umbar-umbar di medsos, jadiin story gitu. Kalian pernah ngalamin gak sih barangkali kamu atau apa ya orang-orang di sekeliling kamu gitu yang merasa ngapain sih, kayaknya nggak penting deh gitu. Ya kalau berlebihan itu toxic juga ya Iya. mata kita gitu. Jadi toxic relationship ini sebenarnya ya istilah populernya gitu ya, yang dipakai untuk mengacu pada hubungan yang tidak sehat. Tadi kita sudah bahas hubungan yang sehat, kalau ini hubungan yang tidak sehat. Dan itu bisa terjadi di mana saja gitu ya. Nggak hanya tadi dalam hubungan pacaran atau pernikahan, tapi bisa dengan keluarga, dengan teman bahkan, atau mungkin kamu yang punya circle atau geng gitu ya. Kalau kamu ngerasa ada yang nggak nyaman, nggak ada yang salah dengan hubungan ini, kayaknya perlu kamu pikir deh, toxic nggak sih ini sebenarnya circle kamu gitu ya. Oke. Nah, ini yang kamu mesti teman-teman atau healthy people mesti waspadai. Oke, gitu ya. ada tanda-tandanya ternyata. Ada tanda-tandanya yang perlu kita kenali gitu. Oke, Jadi ini yang hubungan mempermudah yang toksik kita seperti semakin mengidentifikasi ya, insting kita jalan nggak gitu kalau kamu tahu tanda-tanda ternyata ada toxic relationship. Betul. Nah, yang pertama, satu tanda yang pertama itu dalam toxic relationship bisa jadi healthy people ini menjadi terisolasi. Nah, karena Bukan COVID ya? bukan, terisolasinya bukan karena COVID, Iya. tapi gara-gara punya temen, pacar atau pasangan yang toksik tadi gitu ya. Misalnya dia posesif banget atau overprotective banget. Misalnya kamu mau misalnya udah nikah nih sama pasangan kamu, mau ngunjungin keluarga aja nggak boleh misalnya. Atau ketika kamu berada di sebuah circle pertemanan, kamu mau main sama temenmu yang di circle yang berbeda, nggak boleh gitu ya. Pokoknya harus sama si dia terus, harus lekat dengan dia gitu sampai kamu nggak bisa ketemu keluargamu atau teman-teman kamu yang lain. Nah ini bisa jadi salah satu tanda. Terus yang kedua, terlalu banyak pertikaian gitu ya. Jadi ribut tapi ribut yang nggak berkesudahan gitu loh, ribut melulu. Oh nih, katanya kan Gitu. kalau kita banyak ribut gitu, itu adalah hubungan yang sehat karena kita saling ngerti gitu. Itu Iya. berarti ternyata nggak benar kalau ributnya memang misal hal sepele, kayak mau makan aja deh. Betul. Kadang kan kita seorang wanita kan ya udah terserah, bukannya terserah itu. Gimana kan kita nggak tahu kondisi keuangannya pasangan Iya. kita seperti apa. Itu yang nanti jadi micu, jadi pertikaian, hal-hal yang seperti itu kah atau seperti apa, Bun? Iya, intinya setiap
kehidupan kan pasti ada masalah gitu ya. Entah itu masalah itu kecil kayak yang tadi sudah dikatakan Mbak Noni, atau masalah itu besar. Kadang kita nggak bisa ngontrol juga nih masalah itu datang ke hidup kita banyak atau sedikit. Tapi dalam toxic relationship, ketika ada masalah itu, nggak bisa nih untuk diskusi bareng berusaha keluar dari masalah itu gitu. Yang ada justru yaitu terus berselisih, atau yang ada si dia ini terus mencaci maki kamu, kamu berpendapat apa atau usul apa justru dipandang negatif, direndahkan, nggak dipakai, disepelekan gitu ya. Akhirnya nggak ketemu deh si pemecahan masalah tadi gitu. Kemudian yang ketiga, kecemburuan dan ketidakjujuran. Nah, memang sih ada yang bilang cemburu itu tanda sayang ya Mbak Non ya. Rese sih sebenarnya. Kalau gue cemburu lebih rese deh, ngapain sih gitu. Gitu. Nah, ini kalau cemburu mungkin masih pada level yang normal gitu ya. Oke lah gitu ya. Tapi kalau ini udah cemburunya berlebihan, kita dicemburuin melulu, tapi sebenarnya si dia sendiri itu diam-diam juga melakukan hal-hal yang nggak jujur sebenarnya. Gitu. Nah, itu juga toksik gitu. Misalnya kita dituduh selingkuh gitu ya. Ternyata padahal dia sendiri selingkuh. Gitu. Itu adalah tanda kecil ya yang sebenarnya, meskipun kadang sih toxic people ini kan nggak nyadarin Bun dia toxic. Ya, betul. Ya kan? Beberapa perilaku kita itu kadang bukan cermin ya. Kadang enggak kok, gue nggak salah karena ya ini benar, gue atas dasar kebenaran gitu. Iya, dan juga ini sih Mbak Noni. Jadi apa ya? Kadang toxic people ini kelihatan perilaku aslinya itu nggak langsung gitu. Bisa Halus jadi sih ya, bisa jadi butuh hitungan bulan bahkan tahun baru kelihatan deh toksiknya dia gitu. Gitu. Dan juga kalau nggak dikasih tahu, ya betul kata Mbak Noni, kadang dia nggak nyadar kalau sikapnya dia itu toksik buat orang di sekeliling dia gitu. Nah, ini nanti pertanyaannya kita akan simpen di saat sesi segmen kedua, karena kita akan mengundang nih healthy people yang nanti aktif. Kita akan milih pemenangnya, sekitar 2 orang akan mendapatkan 3 orang. Wah, 3 orang akan mendapatkan Shopee Pay karena banyak sekali program-program dan promo-promo yang menarik ya. Duh, aktif kamu tanya, siapa tahu kamu dapat pemenangnya. Gitu. Oke. Masih ada lagi nih tanda-tandanya Mbak Apa Noni. lagi tuh, Bun? Yang keempat, kamu sering banget disalahkan. Gitu ya. Jadi orang-orang yang toksik ini biasanya mereka tuh mau mengakui ketika yang seneng-seneng aja gitu ya. Tapi giliran ada masalah nggak mau tanggung jawab nih. Kalau bahasa Rusianya Joyo Endo. Apa itu? Yes, berkilah. Endo. Iya, Endo ya kan. Kalau ada masalah berkilah. Ya pokoknya kalau ada masalah bagianmu deh yang salah karena gitu. lidah nggak bertulang kan. Kalau bertulang kaku dong ya. Betul. Pokoknya aku nggak happy ya itu gara-gara kamu gitu. Aku nggak cinta lagi sama kamu, ya kamunya sih nggak layak untuk dicintai. Dia selalu begitu. Kalau di dunia perkantoran nih, kalau kamu misalnya lagi bertugas gitu, mungkin ke atmosfer bagaimana sih kantor itu diciptakan ya, kayak banyak konflik itu salah satunya, ada nggak sih? Kayak kan ada nih satu kantor yang memang diciptakan dia untuk konflik kecil-kecil nih, untuk lebih tough nggak ya si seorang ini gitu. Tapi kalau misalnya sometimes si atasan ini tidak memahami, kadang kan psikologis karyawan atau kita yang lagi tadi bad mood, kadang kan di rumah kita nggak tahu ya, di kos kita nggak tahu ada permasalahan apa. Ini bisa jadi sebagai tanda kecil. Ya, karena harusnya kan yang sehat kayak yang tadi saya sebutkan Mbak Noni, mesti ada empati juga kan. Gitu. Toxic boss ya jadinya. Wah, berat nih. Gitu. Karena juga apa ya, kadang kalau dalam kondisi tertentu kan justru jadi nggak produktif juga ketika kita tidak dipahami kebutuhan psikis kita. Terus yang kelima nih, nah kalau misalnya nih si dia, entah itu pasangan kita, rekan kerja kita, teman kita, maunya selalu tampak baik gitu. Jadi dia nggak mau disalahkan,
Gitu ya Jangan tadi. mau di ini ya, kalau misal Mm-mm. aduh, ya ampun kenapa sih kamu ngomong sama bos kalau kayak Iya gini-gini, kayak gitu betul. ya. Terus dia berusaha memanipulasi data, Mm-mm. memanipulasi apa Dirinya kadang, dirinya, memanipulasi kejadian. Oh kemarin kejadiannya nggak kayak gitu kok gitu. mm-mm, Bahkan mm-mm. kadang ya tadi itu menempatkan justru kita jadinya yang salah lagi gitu ya. Victim ya jadinya. Unfair, Playing victim itu yes, juga salah satu tanda juga kamu sedang berada dalam oh, relasi yang toksik. Terus hati-hati yang nih. nomor 6 nih, yang Mm-mm. kadang mungkin healthy people nggak nyadar gitu. Menyerahkan Kamu segalanya, menyerahkan segalanya tanpa all out disadari. tanpa All disaring out ya, gitu ya. gitu. Jadi mereka begitu mengontrol healthy people sehingga menyerahkan apapun. Apapun tuh artinya ya waktu, misalnya kita harus nemenin dia terus, Mm-mm. atau bahkan secara finansial gitu ya, Mm-mm, mm-mm, diminta minjemin uang mm-mm, gitu, mm-mm, mm-mm. dan lain sebagainya. Nah, bahkan mungkin ada juga yang sampai mengikuti ketika harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani dan Mm-mm. keinginan kamu. Oke, Nah, itu udah nggak sehat banget itu. oke, Gitu. oke, siap. Misalnya kamu udah gak punya duit, si dia butuh duit, terus dia maksa kamu, ayolah pinjemin lah ke ortumu atau pinjemin ke saudaramu kayak misalnya kayak gitu. Masa nggak bisa sih minjemin kayak gitu. Oke. Itu padahal kamu udah enggak enak masa sih sampai harus minjem duit ke orang lain tapi dianya memaksa Oke, gitu. berarti Gitu. si toxic people ini nggak selamanya dia posesif yang dikemas sebagai kadang kan kalau kita ngomongin posesif dia apa ya, hard gitu ya, keras gitu. Ya, Ini bisa orang yang tampaknya biasa tetapi ternyata secara verbal kalau kita apa sensitif gitu, oh ini kok kayak gini ya orangnya ya. Ya tadi waktu tadi ya Bun ya. iya, mm-mm. Oke, Aku siap selalu siap siap. meminta waktumu gitu ya. Oke, dan aku akan berikan Aku bahwa akan aku ini berikan. milikmu untuk Aku mendapatkan kamu menjadi pasanganku. Kehidupan nggak seindah fairy tale, betul. guys. Aku milikmu sepenuhnya. Aku Betul. sudah memberikan waktuku sehingga kalau kau serius denganku kau harus memberikan juga waktumu. Terus Nah, itu aku nggak dapat sehat text juga. sound bread gitu ya. Ya kan, bahwa ya benar kehidupan itu nggak fairy tale, bahwa Iya. sinetron itu ada karena ada satu kejadian. Jadi ya gitu deh gitu. Oh, Oke. aku mau ada info dulu deh. Tadi Oke. masalah yang tiga yang beruntung akan mendapatkan Shopee Pay 50.000. Wah, masing-masing 50.000 itu banyak banget yang bisa kamu lakukan karena kuisnya kamu harus kuisnya ada di feed IG rumahsakit.uii. Jadi kamu harus follow dulu IG-nya rumahsakit.uii. Kemudian jawaban kuisnya di komentar ya, di jawaban komentar misalnya di feednya. Oke, set kamu langsung jawab apa di kolom komentar di IG rumah sakit TUI gitu ya. Nah nih perhatiin nanti siapa tahu ada kata-kata yang ada tuh di kuisnya gitu. Oke. Duh, tim kreatifnya cerdas Sip. banget sih. Ya Mm-mm. ampun, susah loh ini ya. Kan harus standby 1 jam apa ya gitu. Makanya kamu record ya. Gitu. Oke. Oke, tadi berarti ini ada 6 tanda-tandanya Ada 6. yang bisa sebagai sign of insting gitu. Insting kamu melatih ini ada nggak ya di antara 6 ini? Misalnya di antara 6 ternyata 6-6-nya ada. Itu hati-hati. Atau dari 6 dia ada 2. Berarti Ya. kamu juga harus hati-hati Iya, dong betul. kayak gitu. Harus Oke. hati-hati. Oke, nah sekarang selanjutnya adalah Mm-mm. tik. Ini Nah, kenapa? Simsalabim, Iya. abrakadabra. Ini kenapa nggak mau Kayaknya diklik? sama-sama aku nggak ya? Coba ya. Aduh, Nah, duh. Oke. Operator please. Iya, bagaimana oke. menyikapinya Nah, itu? sekarang bagaimana menyikapinya Mm-mm. nih? Ketika kamu tadi udah sadar, ketika healthy people sudah sadar bahwa aduh ya nih kayaknya memang aku ada di sebuah hubungan yang toksik gitu ya. Mm-mm. Nah, yang pertama adalah yang betul yang dikatakan Mbak Noni tadi. Mm-mm. Pasangan kita, teman kita, atau keluarga kita yang toksik itu tidak akan tahu gitu ya Mm-mm. kalau kita tidak berani bicara. Mm-mm. Mm-mm. Itu memang toxic people itu biasanya akan membuat kita merasa tidak berdaya, Mm-mm. membuat kita Terpojok gitu ya? terpojok, Mm-mm. membuat kita seolah-olah kita yang salah gitu. Mm-mm. Sehingga akhirnya kita lebih milih untuk diem gitu. Mm-mm. Nah, tapi
hubungan toksik ini akan berlanjut terus-menerus kalau kita tidak berusaha. Yang pertama, berusaha asertif, berusaha sampaikan apa yang kamu rasakan secara positif gitu ya. Misalnya tadi nih, waktumu diminta terus gitu ya. Ya, sementara kamu sebenarnya butuh waktu juga untuk ketemu sama sahabat kamu yang lain misalnya. Ya sampaikan bahwa aku butuh banget nih untuk bisa ketemu sama sahabatku itu gitu. Tentunya dengan cara yang positif gitu. Oke. Oke. Oh, Ya, oke. baik. Kemudian yang berikutnya kita harus set the limit. Set the limit. Set the limit tuh artinya sampai sejauh apa sih kita bisa mentoleransi ketoksikan gitu tadi gitu ya. Artinya kita masih bisa mengikuti nggak, atau ini udah keterlaluan banget nih gitu. Ada batasan. Ada batasan. Kita mesti punya batas gitu ya. Misalnya kalau batasnya adalah kalau aku benar-benar nggak punya waktu untuk diriku sendiri, itu tandanya udah gak oke nih, atau ini udah ngeganggu pekerjaan aku gitu, berarti ini udah waktunya aku untuk cut gitu ya. Nah, cut ini bisa dalam artian sementara atau bisa benar-benar stop hubungan itu gitu ya, misalnya sudah melebihi batas gitu. Nah, kalau udah keluar dari hubungan itu, nah tentunya biasanya masih ada sisa-sisanya nih Mbak Noni, masih ada yang bikin gak enak gitu ya, bikin gak enak. Kemudian masih ada yang bikin ganjel gitu ya, masih ada yang bikin kita traumatik. Nah, itu kita penting sekali untuk belajar. Gimana pun juga namanya memaafkan itu menyembuhkan, Mbak. Meskipun susah, tapi ketika bisa itu akan sangat membantu kita untuk rilis. Terus menyembuhkan diri juga. Jangan lupa. Self healing ini harus banyak-banyak orang yang positif, positif orang yang benar-benar itu bukan fake, tapi itu benar-benar yang positif, yang bantu kita gitu ya. Oke. Terus ada sebuah istilah Mbak Noni. Jadi dalam sebuah hubungan toksik ini ada namanya sindrom Stockholm. Sindrom Stockholm. Kayak merek gincu zaman dulu. Yang harganya mahal. Stockholm itu bukan warna gincu, say. Ini istilah psikologisnya. Ya, istilah psikologisnya untuk dalam sebuah hubungan toksik itu di mana salah satu pihak tuh menjadi pihak yang sangat dirugikan. Gitu. Seperti Stockholm. itu. Jadi nah inget nih, ini juga nanti siapa tahu jadi bahan materi di kuis di feednya rumahsakit.ui ya. Stockholm berarti ada istilah bahwa di mana si dalam relationship ini, entah itu buat pertemanan ataupun pasangan, bahwa Stockholm ini adalah orang yang dirugikan. Sangat-sangat dirugikan. Iya, dia menjadi dirugikan karena hubungan tersebut gitu ya. Nah, kalau kamu memang itu tadi, makanya kita mesti set the limit ini tadi gitu ya. Kita mesti tahu kita ini masih ada yang harus dipertahankan nggak sih? Ada tujuan dari hubungan itu mau ngapain gitu. Ciri-ciri hubungan sehat tadi masih ada nggak sih gitu. Bahkan ada sebuah quotes yang mengatakan bahwa kalau if you don't have any reason to stay, maka itu adalah alasan yang baik untuk pergi gitu. Tapi sayangnya Bun, saat itu orang ada di relationship, mau dia menjadi seorang yang Stockholm, dia akan stay pada relationship itu karena si pelaku, si toxic people ini membuat dia, ya udah, lu cuma bergaul sama gue aja, sehingga kan nggak bisa, ternyata ya kanan kiri gue ternyata udah banyak insight tapi gue nggak denger gitu. Betul lah, sehingga memang yaitu ketika healthy people sudah menyadari, sedang belajar dari sebuah toxic relationship, ini nih penting banget untuk ngontrol pikiran kita. Ini yang membuat kita sering akhirnya susah untuk keluar dari circle toxic itu, karena ya ini kita selalu berpikir bahwa aku yang salah deh kayaknya emang gitu. Karena udah
ini ya, terprovokatif, Ya, kayak sudah tersugesti gitu ya. tersugesti, iya. Tersugesti bahwa bahwa ya karena sering disalah-salahin gitu ya. Akhirnya kita Mhm, jadi kayak terinternalisasi bahwa oh ya memang aku yang salah deh gitu mhm, ya. mhm, Dia masih baik kok sama aku yang salah gitu ya. Nah, mhm. ini mesti di stop gitu ya. Oke. Belajar untuk melihat situasinya secara objektif, apakah kamu benar-benar bersalah gitu. Hmm, hmm, Karena hmm, dalam sebuah hubungan itu tidak ada yang 100% benar, 100% salah. Pasti ada hmm, timbal baliknya gitu hmm, yang hmm, membuat hmm. seseorang, salah satu pihak itu melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, stop pikiran bahwa antar suatu saat aku bisa kok ngerubah sifatnya dia gitu. Iya, berusaha mengubah orang tuanya aja yang dia Iya, ngelahirin kan gitu ya. Saya selalu bilang ngapain kamu susah-susah ngubah dia. Orang tuanya yang jelas-jelas ngelahirin dia, besarin sampai dengan usia segitu nggak bisa ngubah. ya meskipun orang bisa aja berubah Yes. ya, sebuah sebuah sifat itu bisa untuk berusaha dirubah. Mm-mm, Tapi ketika kita yang punya pikiran bahwa aku mau ngerubah dia, mm-mm. itu akan melelahkan sekali. Gitu ya, karena itu bukan hal Iya, yang benar. mudah gitu untuk dilakukan tanpa kesadaran dari orang itu sendiri gitu. Tanpa adanya kemauan aslinya, kemauan Betul, dari dirinya betul. sendiri nggak Itu ada. akan sulit sekali. Oke, Nah, kemudian ini yang kalau susah. sudah move on, ya memang Tahapan ini yang paling susah. susah saat kita bicara relationship itu adalah ini ya, Bun. Betul, move Tuh. on. Nah, oh ya, ada satu hal lagi Mbak Noni. Hmm. Kadang kan hubungan hubungan yang toksik ini kita menjadi susah untuk keluar karena misalnya si toxic people ini adalah orang tua sendiri atau saudara sendiri. Kan Ah. nggak bisa tuh di-cut namanya hubungan darah kan. Aku nggak mau, aku mau keluar dari kakak Anda ya, orang tua gitu nggak bisa, Nggak say. bisa. Nah, itu mau nggak mau kita mesti menghadapi gitu ya. Nah, pada situasi yang seperti itu, 3 poin ini yang sangat penting untuk dilakukan agar kita tetap sehat mental gitu ya. Oke. Mungkin kita nggak bisa stop hubungan itu, kita nggak bisa cut hubungan itu, tapi kita bisa meminimalisir dampaknya terhadap diri kita Tuh. dengan yang pertama, jangan lupa untuk memperhatikan dan merawat dirimu sendiri. Gitu. Jadi tetap perhatikan kebutuhan dirimu sendiri apa, tetap berusaha luangkan waktu untuk melakukan apa yang kamu suka gitu ya. Dan berjuanglah untuk itu gitu. Artinya kalau kalau misalnya orang tuamu atau kakakmu, adikmu atau siapapun di keluarga kamu melarang kamu, sangat membatasi kamu untuk melakukan itu, tetap berusaha untuk asertif menyampaikan Ya kebutuhanmu tadi ya, gitu ya. berani speak up. Berani speak up gitu. Gitu. Yang kedua, bangun kembali hubungan positif dengan teman atau keluarga lain yang peduli dan menyayangimu gitu ya. Positif Mm-mm. environment yang itu Mm-mm. benar-benar nggak ini ya. Oke. Jadi tetap kamu healthy people tetap punya dukungan sosial gitu. Dan yang terakhir, pada titik tertentu kita bisa memerlukan yang namanya konseling atau psikoterapi dengan Itu. tenaga ahli. Untuk apa? Nah, ini tadi misalnya dalam sebuah hubungan yang toksik ini, saking toksiknya nih kadang membuat kita kok Hopeless gitu ya jadinya. jadi kayak nggak punya harapan, harga dirinya kok jadi turun, jadi nggak pede, jadi aku yang kayaknya Banyak tadinya kekhawatiran kayak gitu. jadi lebih mudah cemas gitu. Nah, ini mungkin perlu nih bantuan dari tenaga profesional Sweet gitu. sweet mood ya, moodnya lebih cepat berubah, kemudian emosional kita sama sama relation yang kita bangun bagus, tapi secara sama orang lain jadi nggak bagus. Jadi Betul. itu yang butuh bahwa inilah yang harus kita apa ya, kita jadi orang jangan terlalu menggibahkan kehidupan orang gitu. Maksudnya apa? Saat dia berkunjung ke psikolog belum tentu loh dia itu kadang kan gini, ih dia kunjungnya habis dari psikolog loh kemarin, jangan-jangan ada salah nih gitu-gitu kan. Itu yang bikin sakit, tambah sakit gak sih Bun kalau lihat yang Iya. karena kan banyak ya yang beberapa masyarakat atau beberapa dari kita yang masih kemarin dia dari psikolog loh kemarin, itu tuh ada Iya, aja. iya Jadi betul. jangan khawatir gitu. Jangan khawatir, insya Allah kerahasiaannya terjaga. Betul. Dan justru kalau kita merasa butuh, kemudian kita mencari bantuan yang tepat, itu adalah hal yang sangat
baik gitu Mm-mm, ya. mm-mm. Daripada nanti kita udah nggak sadar lagi bahwa kita butuh, itu tandanya gangguannya levelnya udah Udah tinggi. tinggi, udah sampai lu cemas, nggak bisa tidur, udah harus butuh sesuatu obat untuk terapi untuk menenangkan, itu lebih lebih kacau gitu ya. Oke, oke, siap. Nah, Oke, nih, wah, terima kasih. dari weekday sampai weekend ada ya. Sabtu setengah 9 sampai dengan jam 13.30. Nih, dari Senin sampai Sabtu loh. Kamu weekend Mm-mm. bisa. Mungkin kamu nggak ada waktu untuk Senin sampai Jumat, nggak ada waktu, tetapi ada kesempatan kamu di hari Sabtu misalnya ingin berkonsultasi apapun, ingin dibantu, jangan menjadi orang yang memendam diri sendiri, pura-pura happy tapi sebenarnya itu kamu sudah pada tahap level yang mungkin secara psikologi kamu butuh terapi. Jangan sampai kayak gitu ya. Oke, kita akan break Oke. dulu. Kita akan break sebentar tapi kita akan balik lagi. Jangan lupa kamu akan bisa ikutan quiz atau game yang menarik dari rumahsakit.uii. Kamu follow dulu Instagramnya dan kamu akan mendapatkan yang beruntung 3 orang yang beruntung akan mendapatkan Shopee Pay sebesar 50.000. Lumayan buat makan siang hari ini. Kita mau makan siang apa sebelah ya? Oke, jadi kita akan ini ya balik lagi ya. Bye. Kita balik lagi. Tadi banyak banget ya. Kita belum pisah ya. Karena kita akan ngebacain di segmen kedua ini, kita akan lebih interaktif sama kamu yang pingin curhat secara live. Mungkin bisa nanti kamu kalau malu di live, kamu bisa DM selama live ini gitu ya. Nanti tim kita akan kasih note gitu ya. Jadi tanpa ada nama gitu. Kalau itu lebih privasi. Oke, tadi ada pertanyaan tentang suami. Aduh, ini suaminya nonton nggak gitu. Nah, gimana tuh kalau menghadapi suami yang mohon maaf, mungkin bukan toksik, mungkin lebih ke kok tidak nemu ya tadi yang komunikasi ideal kayak gitu. Itu Oke. seperti apa Bun harusnya? Mm-mm. Ya, memang saya sendiri di praktek sehari-hari sering tuh nemu Banyak. pasien-pasien yang kok ketemu pasangan yang kebetulan seperti itu gitu ya. Jadi membuat mental si pasien saya menjadi terganggu gitu ya, karena hubungannya toksik. Ini cukup sering terjadi. Nah, memang yang kadang sulit adalah karena kita harus ketemu terus kan sama namanya sama suami sama istri kan pasti ketemu 24 terus jam setiap ya. hari ya. Sehingga memang yang paling penting kita mesti itu tadi, mesti punya mekanisme untuk healing, untuk tetap memperhatikan diri kita sendiri, karena itulah yang akan bisa membuat kita tetap bertahan dan tetap sehat mental kita gitu. Kemudian
sekali lagi bagaimana kita mengontrol pikiran kita itu menjadi sangat penting juga gitu. Jangan sampai kata-kata suami atau apa, kita kan udah tahu nih karakternya seperti itu. Jadi jangan dimakan bulat-bulat, ditelan bulat-bulat sehingga membuat kita merasa terus-menerus sakit hati gitu ya. Lebih down gitu ya. Kemudian merasa kita yang salah. No. Karena memang karakteristik dia seperti itu gitu ya. Jadi anggaplah itu memang sebagai cara dia, model dia untuk berkomunikasi. Tapi sebaiknya juga kita tetap berusaha untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, apa yang menjadi harapan kita, itu juga tetap berusaha kita sampaikan. Tentunya kalau memang untuk tipikal orang-orang yang toksik, kita memang perlu cari celahnya yang ibaratnya pasti cari jalan tikusnya nih untuk bisa komunikasi sama dia gitu ya. Entah mungkin harus dipijit-pijit dulu gitu harus ya. dirayu-rayu dulu. Harus dimasakin masakan kesukaan dulu gitu. Tapi ngomongin nih Bun, toxic di relationship lebih kepada tadi ya menyambung pertanyaan curhat hati kamu gitu ya. Kalau pada pasangan yang sudah menikah, ini ada faktor-faktor apa sih Bun selain apakah di 6 tanda-tanda tadi atau kadang nih ya, kadang saat pacaran dia so ideal pasangan banget gitu ya. Dia nggak pernah terus ya itu tadi perubahan mungkin apa ya sisi-sisi cara dia men-treat kita kok jadi berubah. Apakah itu bisa mengubah Bun dari yang awalnya baik kemudian saat dia pada tahapan pernikahan dia merubah itu kayak apa ya ada stylannya gitu. Sangat bisa ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kadang perilaku-perilaku yang toksik ini belum tentu langsung tampak gitu ya, bisa baru tampak dalam hitungan bulan bahkan tahun gitu. Bahkan ya bisa kayak tadi, mungkin ketika sebelum menikah belum tampak, ketika sudah menikah baru baru kelihatan gitu ya. Nah, salah satu biasanya sih faktor penyebabnya karena ketika sudah berumah tangga, problematika yang harus dipecahkan bersama itu kan jadi lebih banyak juga. Betul. Gitu ya. Mungkin kalau sebelum menikah kan masih banyak seneng-senengnya gitu ya, belum menghadapi persoalan-persoalan konkret yang berdua, yang gitu ya? berdua harus atasi gitu. Nah, disitulah biasanya karakter seseorang itu jadi diuji gitu kan. Karakteristik asli itu biasanya memang menjadi muncul ketika dihadapkan pada masalah atau konflik gitu. Nah, misalnya nih masalah harus ngasuh anak, masalah harus ngatur jam kerja dan perhatian sama keluarga, belum misalnya ada masalah ekonomi. Nah, kalau dia nggak sanggup mengatasi itu dengan baik, biasanya keluar nih sifat-sifat asli gitu ya. Gitu. Mungkin saran apa yang bisa Bunda lakukan untuk si Asta ya, aku panggil Asta gitu ya, untuk Ibu Astalina. Untuk biar dia bisa speak up juga, menyampaikan bahwa aku itu pengennya atau kita lebih baik kita ngobrol atau apa gitu Bun maksudnya? Ya, yang jelas afirmasi diri dulu, sugesti diri dulu bahwa aku adalah individu yang berharga, aku berhak untuk dihargai, aku layak untuk dihargai, dan aku juga punya hak untuk dihargai dan didengarkan gitu ya. Itu harus ditanamin baik-baik gitu sehingga kita punya keberanian untuk bicara gitu. Meskipun nanti mungkin responnya tidak 100% seperti yang kita harapkan, tapi paling tidak dengan mengeluarkan apa yang jadi aspirasi kita itu sudah akan membantu untuk mengurangi beban dari mental kita. Meskipun tadi kita perlu cari jalan tikusnya nih gitu ya, perlu cari celahnya kapan sih saat yang tepat untuk menyampaikannya dan menyampaikannya dengan cara yang seperti apa. Kemudian karena harus ketemu terus sama suami ini kan karena mungkin kan aku jadi banyak luka nih dalam hubungan itu ya, sehingga penting nih untuk healing juga gitu ya, untuk melakukan hal-hal yang bisa menenangkan gitu ya, memperhatikan diri sendiri, melakukan hal yang disuka, tetap connect juga dengan saudara atau teman yang bisa jadi tempat curhat gitu. Kemudian kalau memang toksiknya ini sampai sudah sangat mengganggu psikologis
sehingga tadi jadi cemas, jadi ngerasa down banget dan sebagainya, mungkin tidak ada salahnya juga untuk konsultasi. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya terkait dengan relationship kita baru sudah menikah, ini enaknya gimana Bun? Kalau kita konsultasi promil gitu kan 2 orang nih. Nah, ini apakah cukup salah satunya atau bareng nih sama pasangan kita? Kalau Sebenarnya di kalau bisa kliniknya Bunda. bareng itu akan sangat bagus ya. Dalam artian dua pihak ketemu gitu ya. Meskipun nanti pada pelaksanaannya biasanya yang masuk saya minta satu-satu dulu nih gitu. Oh, oke. Satu dulu. Jadi saya bisa tahu dari 2 sudut pandang. Nanti kalau sudah baru masuk bareng berdua gitu. Itu akan lebih bagus gitu. Oke, jadi kamu bisa menggunakan juga promo oke banget ini karena untuk kesehatan mental kita ataupun juga konsultasi dengan Bunda Intan ini ada promonya di 30 sampai 60 menit di 120.000. Nah, tadi self healingnya kayak gimana, membangkitkan kepercayaan diri kita seperti apa, itu nanti bisa juga kita terapi kayak gitu ya, biar mungkin kita terbatas karena ini cukup sedikit privasi karena kita mau tanya juga nanti takutnya kamu kurang maksimal atau kita karena ini lebih intens nanti takutnya belum bisa menjawab keseluruhannya gitu ya. Kamu bisa konsultasi sama Bunda Intan ya Asta ya, semoga menjadi apa yang tadi di-advisekan sama Bunda Intan lebih bisa dicoba dulu gitu ya Bun ya. Oke, ini pertemanan. Nah, tuh pertemanan yang pengennya didengar aja. Itu gimana Bun? Ya, sebenarnya kalau pertemanan ini mungkin justru kita lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel. Pertemanan ini lebih ke sahabat atau boleh bisa sahabat ya? Atau yang lainnya. Sebenarnya kita bisa pakai pendekatan yang lebih fleksibel dan lebih fun untuk asertif tadi, untuk menyampaikan apa yang kita mau. Misalnya kita pengen didengerin, sekali-kali dengerin gue dong, gitu ya. Bisa kok disampaikan sambil bercandaan gitu. Kamu ngomong terus dari tadi, aku nggak kebagian, misalnya kayak gitu. Jadi dibawa santai aja gitu ya. Kadang yang membuat itu jadi berlanjut adalah karena kita diam saja dan kita cuman batin gitu. Iya, dianya yang untung udah ngeluarin semua, kita yang sakit loh. Itu karena batin, gue tahu emang yang punya masalah lu sendiri gitu. Jangan diomongin loh, bener. Betul. Jadi dikeluarin aja. Sambil bercanda aja nggak apa-apa gitu ya, tapi itu dia bisa dengar dan tahu gitu bahwa gantian dong, aku dari tadi udah ini nih, udah muntuk-muntuk di kepala mau cerita juga gitu. Nanti aku kalau meledak nggak lewat kepala, lewat kentut lah aku nanti misalnya gitu. Berarti lebih fleksibel aja. Ya. Iya, gitu, bisa salah satunya dengan cara seperti itu. Atau kita mau tanya lagi nih sama Heri, siapa sih? Trisna ya, Heri Trisna. Mungkin kamu lebih spesifik lagi nih, misalnya ada suatu momen apa sih kamu kok dengerin terus, apakah ceritanya dia ngomongin orang atau yang kadang kalau dia cerita kan kadang ada ya kita dengerin aja ya. Kalau bener nggak sih Bu, kalau seseorang itu curhat sama kita itu sebenarnya dia hanya cuma mau didengarkan aja? Beda-beda ya. Oh oke, berarti itu nggak bener ya. Kadang ada tipikal orang tertentu yang seperti itu, memang dia kebutuhan untuk didengarnya tinggi gitu. Tapi sebenarnya ada juga mungkin tipikal orang-orang yang dia mungkin tipikalnya dependen, butuh orang lain untuk membantu menyelesaikan masalahnya gitu ya. Tipe orang yang nggak berani untuk mengambil keputusan, kadang dia perlu juga nih dibantu untuk dicarikan alternatif. Aku harus melangkah kemana media ya gitu ya. Aku harus melangkah kemana, pertimbangan apa untuk dia ngambil keputusan. Misalnya gitu, kadang dia juga merasa perlu dikasih masukan juga ada. Atau kamu bisa ajak temenmu itu, misalnya ini sahabat atau rekan kerja, kamu bisa ngajak dia di momen-momen kamu nongkrong bareng. Meskipun ini masih prokes, tapi kan kamu bisa lakukan itu intim gitu ya. Misalnya saat break di kantor, kamu bisa ajak dia makan siang sambil kamu coba gitu. Kamu coba yang cerita gitu, mungkin dia dengerin nggak ya? Atau nih orang memang pengen didengerin aja gitu ya. Oke. Iya, itu justru kita refleksikan gitu, kayak misalnya kamu dari tadi cerita banyak banget ini ya,
lagi ini banget ya maksudnya. Lagi Lagi banyak banyak banget deh gitu. yang kamu iniin, kamu Mm-mm. kamu kamu merasa perlu keluarin gitu. Oke. Jangan-jangan memang gak ada yang dengerin dia selain kita gitu. Mungkin Bisa iya, jadi gitu. betul. Karena eh, kita ini terlahir sebagai seorang anak gitu ya, dari orang tua kita, mungkin dari environment keluarga juga mempengaruhi ya Bun ya. Ya kan nggak semua orang punya support system yang ideal Ideal, ya. betul. Kadang bisa jadi dia nggak punya temen di mana-mana, temennya Betul. cuman kamu, itu juga bisa gitu ya. Tapi tetap aja sih nggak perlu ragu untuk menyampaikan bahwa kamu juga pengen nih sharing juga gitu ya. Oke. Kita masih tunggu kamu untuk kamu bisa sharing bareng. Tadi barangkali si Trisna gitu ya, pengen curahin lagi tanpa ngomongin orangnya ya gitu. Nah, ini pertanyaanku nih Bun. Apakah si toxic people ini salah satu? Oh, masih banyak. Wow, banyak loh. Oke. Oke. Tadi Oke. ternyata Pak suami ini cueknya minta ampun. Gitu. Tuh gimana tuh Bun? Mungkin suami yang Yang cuek. cueknya, maksudnya gimana ya? Mungkin gini, karena suami kayaknya cuek deh gitu saat Oke. mungkin dia kemudian ada satu waktu si kita gitu ya, kita ngobrol ternyata ya kadang kan biasa ya ada yang nge-game lah atau apa ya, cuman jawabannya tuh ya oh. Nah, kayak gitu tuh gimana Bun cara menyikapinya? Kalau diajak ngomong cuma jawabnya gitu. Iya. Ya kadang memang ada karakteristik yang seperti itu ya. Ya memang manusia beda-beda sih gitu. Ada yang ngomong, ada yang enggak. Kalau yang tipikal seperti itu memang biasanya lebih butuh inisiatif banyak memang dari kitanya gitu ya. Jadi kita bisa ngasih alternatif nih gitu. Jadi bentuknya bukan pertanyaan tertutup. Kalau kita bentuknya pertanyaan tertutup, ya dia akan jawab iya dan enggak aja gitu. Tapi kalau kita komunikasi sama dia, kita mesti banyak kasih pertanyaan yang sifatnya pertanyaan terbuka gitu ya, yang buat dia jadi terpancing untuk menjawab. Terus kalau kita punya harapan atau sesuatu, mungkin mesti lebih konkret gitu. Kita maunya apa dari dia gitu. Jadi nggak menunggu respon dari dia gitu ya, nggak menunggu-nunggu, karena menunggu inisiatif dari dia biasanya kita jadi capek sendiri gitu ya kalau kita menghadapi tipe pasangan yang cuek gitu. Kayak nunggu mangga berbuah di musim hujan. Iya, jadi kan? Kamu coba lagi gitu ya. Oke, kita next ya. Alasan perceraian biasanya disebutkan kekurangannya gitu, kekurangan komunikasi. Apakah itu merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri hubungan suami istri yang sudah tidak berjalan seirama? Iya. Ini kayaknya butuh banget juga intens gitu ya, ke konsultasi ke Bunda gitu ya. Kalau gimana Bun? Iya, ya memang komunikasi itu satu faktor yang sangat penting ya, unsur yang sangat penting dalam sebuah hubungan pernikahan. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang tidak bisa dilatih atau diperbaiki selama dari kedua belah pihak masih mau gitu, masih ada kemauan untuk berkomitmen dan memperbaiki itu gitu. Terlepas dari itu, sebenarnya kalau ini menjadi satu-satunya alasan untuk mengakhiri hubungan sih rasanya kurang tepat juga ya, karena masih ada hal lain yang perlu jadi pertimbangan nih untuk akhirnya memilih untuk mengakhiri hubungan suami istri gitu. Mestinya kita mesti lihat juga masih ada nggak sih tujuan pernikahan yang mau dituju bersama. Betul, gitu ya. Betul. Kemudian masih ada nggak sih berarti visi misi yang mau dicapai bersama. Masih ada nggak cita-cita bersama gitu ya. Ini juga bisa jadi pertimbangan juga gitu. Kemudian juga dari unsur-unsur hubungan yang sehat tadi masih ada juga nggak gitu. Berarti harus banyak kebaikan dan juga kekurangannya dia mungkin di list kali di ya. list betul. Gitu. Artinya tidak hanya dari aspek komunikasi saja, tapi dari aspek yang lain juga perlu kita lihat gitu. Karena sebenarnya komunikasi ini kalau ada kemauan dari kedua belah pihak itu sesuatu yang bisa dipelajari sebenarnya dan bisa diupayakan.
gitu. Eh, Mungkin kamu butuh apa ya? Advice lebih dari Bunda Intan, kamu bisa ya konsultasi, jangan sungkan-sungkan karena tadi ada pertanyaan juga nih, gimana kalau mau konsultasi dengan Bunda Intan bagaimana ya? Oh, kamu kayak biasa aja kayak pendaftaran biasa, kamu melakukan registrasi di bagian admin atau kamu bisa melakukan appointment, bisa WA di WA hotline-nya ya, atau kamu nanti bisa DM deh ya. Kita kasih tahu banyak cara-caranya. Jadi kamu bisa WA atau kamu bisa melakukan konsulen. Nah, konsulen bersama dengan Bunda Intan itu tidak menggunakan perantara kita. Jadi nanti Bunda Intan yang akan menghubungi sendiri gitu ya, Nanti Bunda dari Intan ya. pihak call center akan memberitahu nomor dari pasien dan saya akan menghubungi pasiennya. Jadi lebih private. Kita tidak tahu masalah teman-teman gitu ya, healthy people, tapi cukup kamu dan juga Bunda Intan langsung. Itu kalau kamu lewat konsulen ya. Kalau untuk lewat konsulen nanti kita DM ya untuk nomornya ya, karena itu ada di nomor official dari public relation kita. Kemudian kalau kamu mau offline, kamu bisa juga dari Senin sampai dengan Sabtu tadi jam 8:30 sampai jam 13.30 kamu bisa buat appointment dulu melalui WA hotline-nya. Nanti kamu chat, kemudian kamu pengen di hari apa yang kamu bisa. Jadi lebih intens, lebih bisa mendapatkan pencerahan gitu ya, karena ada hal-hal yang barangkali tidak bisa dibahas di sini gitu ya, karena kurang detail ya. Kurang detail gitu ya. Oke. Apakah toksik ini bisa muncul karena pergaulan seperti dunia kerja ada? Ada banget gitu ya di dunia kerja bisa gitu, karena tadi misalnya faktor tuntutan pekerjaan, faktor jabatan juga kan kadang misalnya nih apa ya, tuntutan pekerjaannya ini begitu tinggi gitu ya, deadline-nya mepet-mepet kayak gitu, akhirnya kan mungkin ada nih tipikal atasan yang menjadi cenderung sangat direktif, nge-push bawahannya banget gitu ya, nge-pressure ya, karena banget dia gitu. di pressure akhirnya nge-pressure bawahannya. Akhirnya ada pressure yang beruntun gitu, tanpa menyadari bahwa orientasinya dia untuk pencapaian target kerja ini sebenarnya toksik gitu buat bawahannya, misalnya kayak gitu. Itu juga bisa dalam pergaulan antara karyawan pun juga bisa terjadi, misalnya karena persaingan gitu ya, persaingan untuk mendapatkan promosi misalnya, ada rasa iri satu sama lain gitu, itu juga bisa memicu juga akhirnya tercipta bentuk hubungan yang toksik ini gitu. Sifat mungkin ini Ashi ya, Ashi mungkin ada yang double face, mungkin kayak gitu kali ya. Kalau yang double face kadang ini orang ya bisa aduh, ternyata di belakang layar juga beda gitu. Apakah itu juga bisa, Bun? Iya, kayak yang itu kan kayak ciri-ciri yang toksik tadi ya. Yang 6 tadi. Ada 2 di antaranya di mana dia kalau gilirannya timnya dia sukses dia maju nih gitu. Tapi gilirannya timnya dia ada masalah dia ke belakang, terus temennya ada yang disodorin jadi tersangkanya yang menyebabkan kegagalan itu misalnya. Itu juga salah satu pola yang toksik juga gitu. Nih, tuh dari 6 tadi, dari 6 insting tadi tuh bisa kamu gunain juga gitu ya. Terima kasih sekali sudah ini ya takeaway-nya yang didapat. Terima kasih bisa membantu. Terus kalau ingin konsultasi ya gitu. Masih ada yang atas lagi mitos atau fakta sih kalau toksik ini terjadi pada pasangan karena perbedaan toxic relationship pada pasangan beda usia, dan beda usianya mungkin nggak 2-3 tahun ya, 5-10 tahun gitu. Ada nggak selalu sih sebenarnya ya, tergantung dari karakteristik masing-masing ya. Meskipun kalau mungkin memang perbedaan usianya sangat jauh, ada kecenderungan untuk pasangan yang lebih tua untuk lebih mendominasi gitu kan ya. Kadang misalnya pandangan-pandangan bahwa nih pasangan yang lebih muda nih belum mampu nih dia untuk mandiri gitu ya, dia mesti diarahin terus nih kayak gitu. Nah, adanya ego-ego yang merasa dirinya lebih superior itu memang kemudian bisa memicu dia melakukan perilaku-perilaku yang toksik ke pasangannya gitu. Misalnya terus pasangannya diatur terus, dikontrol terus, superior ya, karena dia merasa superior. Itu bisa, tapi nggak selalu kok. Nggak selalu, bahwa perbedaan usia itu ada kok yang sama-sama ternyata juga toxic relationship itu tergantung, dan kamu harus jalanin instingmu. Kalau aku sih punya istilahnya
always trust your instinct gitu, your feeling. Kalau feelingmu enggak, ya udah enggak usah gitu. Oke. Iya, kuncinya komunikasi ya Bun. Iya dong. Iya, betul. Terus ini kalau ingin konsultasi tadi udah ya. Bun, bagaimana sih cara menghadapi orang yang playing victim dan selalu menyalahkan kita? Tuh, playing victim tadi kita udah bahas ya. Oke. Playing victim ya. Yang pertama adalah yang penting kita berusaha untuk stay melakukan hal yang benar. Gitu ya. Kita tetap stay melakukan hal yang benar sehingga ketika nanti mungkin itu permasalahan ditelusur atau apa, kita tetap pada jalurnya gitu ya. Kita tetap di jalurnya, jadi tidak ada kesempatan lagi nih buat bagi si dia untuk memutarbalikkan fakta gitu. Jadi yang kalau kita sudah tahu bahwa kita punya tipikal rekan kerjanya seperti itu, berarti kita harus selalu keep dengan baik bukti-bukti dari kinerja kita gitu ya, hal-hal yang real, apa yang bisa gitu report yang real atas apa yang kita kerjakan. Jadi ada buktinya nih kalau suatu saat kita disalahkan atau apa gitu. Kemudian ya tetap kita juga mesti berani nih untuk menyampaikan kebenaran apa yang sebenarnya kita lakukan. Bukan berarti menyerang, tetapi kita berbicara. Kita tetap berbicara. Kadang-kadang kan ada yang terus malas ribut gitu ya. Itu akan membuat polanya akan terus berlanjut gitu. Karena dia jadi merasa di atas angin bahwa nggak ada yang berani ngomong kalau aku aku udah ngomong kayak gini nggak ada yang berani gitu. Akhirnya jadi terulang lagi gitu. Betul. Tapi kalau kita kompakan nih sama teman-teman yang sering jadi korbannya dia gitu ya. Jadi ayo kita ngomong gitu ya, jadi provokator gitu. Ngomong dong bahwa ya yang sesungguhnya seperti ini. Gitu. Siap. Jadi kamu harus collect data-data kamu yang paling bagus ya gitu. Ini lanjut lagi Asy. Bagaimana agar kita ngomong nggak enakan sama suami? Soalnya suka nggak enakan kalau sama udah ada rasa excuse gitu ya. Iya, nah kalau nggak enakan ini berarti masih ada jarak nih biasanya sama suami. Malu-malu, sungkan. Malu-malu, ada rasa sungkan. Nah kalau gitu bahasa cintanya kayaknya perlu dibanyakin dulu nih. Kamu harus kolek-kolek sayang kamu. Aku bikinin pizza cinta buat kamu. Iya, mungkin sebelum ngomong secara verbal, artinya banyak ekspresi-ekspresi sayang, kemudian momen-momen kegiatan yang bisa semakin mendekatkan berdua itu dibanyakin dulu sehingga akhirnya kalau kita ngomong jadi lebih enak. Ya saya sama Mbak Noni misalnya lama nggak ketemu terus gitu ini kan lagi agak panas gitu ya, manasinnya agak lama gitu. Tiba-tiba ngomongin hal yang serius gitu kan gak enak banget gitu kan. Kenapa ya gitu? Tapi kan enak kalau misalnya tadi kita jajan seblak dulu gitu kan. Terus saya ngajak ngomongin hal-hal yang kita sama-sama seneng dulu. Akhirnya jadi lebih enak, lebih cair gitu ya. Untuk mau ngomong apa yang inti yang dari kita mau omongkan. Gitu. Mungkin Asy kamu boleh loh kita konsultasi lagi ke Bunda Intan secara offline atau konsulen ya gitu. Baik. Jadi bisa kamu konsultasi, kemudian kayaknya cukup antusias ya tema hari ini ya terkait dengan toxic. Banyak yang relate mungkin. Iya, karena ini memang relate banget terkait dengan toxic relationship. Nggak cukup di sini, nanti kita akan up lagi gitu terkait dengan apa hal yang sangat relate saat ini ataupun juga dialami sama kamu boleh DM di kita di Instagramnya rumahsakit.uii ya, kamu follow dan kemudian juga DM curahkan apa yang ingin kamu buat tema kita. Terima kasih Bunda Intan. Sama-sama, maaf kalau ada kurang-kurangnya dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan juga ditunggu ya, kamu bisa konsultasi dan manfaatkan promo banget di bulan Oktober ini di Poliklinik Psikologi Rumah Sakit
UII hanya 120.000 aja. Baik, saya Noni dan Bunda Intan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.